Ah, Pada konten kali ini kita akan ngebahas tentang pelajaran apa aja yang gue dapet yang bagi gue sangat penting bagi kalian yang sekarang pengen nginjak umur 20 tahun. Dan ya, fun fact bahwa tahun 2025 ini gue akan menginjak umur gue yang ke 21 tahun. Dan ya, gue rasa konten ini pantas untuk dibuat karena ini wajar banget jika kalian pengen belajar dan kalian baru nginjak umur 20 tahun atau pengen nginjak kuliah. Dan ya, gue akan ngasih tahu ke kalian 15 pelajaran penting apa aja yang telah gue dapat di umur gue yang 20 tahun sebelum gue nginjak ke 21 tahun. Oke, jadi teman-teman, pelajaran yang pertama, tanpa basa-basi, tanpa lama-lama lagi, yang paling penting adalah umur 20 tahun itu nggak gampang. Maksudnya umur 20 tahun itu nggak gampang adalah karena untuk pertama kalinya dalam hidup gue atau dalam hidup kalian mungkin, itu tanggung jawab tuh akan langsung ke kalian tanpa perantara lain. Setiap tanggung jawab yang kalian ambil dan jika kalian ngelakuin suatu hal yang salah, itu tuh akan langsung kalian. Gak akan ke orang tua kalian, gak akan ke teman kalian, gak akan mungkin ke orang-orang terdekat kalian, dan itu langsung ke kalian. Which mungkin banyak orang akan merasa kaget, atau mungkin ada yang seneng karena untuk pertama kalinya gue bisa ngebuat keputusan gue sendiri. But trust me, tidak semudah itu ngambil keputusan di saat tekanan dari banyak orang yang secara personal langsung ke lu untuk diterima begitu aja. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, pintar itu wajib. Maksudnya pintar itu wajib adalah bagi gua, kan kalau pintar, bentar dulu. Sebelum kita lanjut, gue pengen menyamakan dulu persepsi kita tentang kepintaran. Kepintaran itu kan sebanyak apa informasi yang kita punya di dalam otak kita. Nah, kenapa pintar ini wajib? Karena di umur 20 tahun lu yang sekarang, atau di umur tahun nanti kalian, kita tuh bakal dihadapin sama momen-momen yang dimana kita harus buat keputusan. Keputusan tentunya juga ada konsekuensinya. Nah, di umur kalian yang 20 tahun ini, kenapa kalian harus pintar? Karena pintar itu ngebantu banget buat kalian ngebuat sebuah keputusan yang tepat. Atau mungkin keputusannya nggak tepat, tapi konsekuensinya tidak sebesar itu. Dan hal ini gue pelajarin di saat gue masuk kampus pertama kali atau semester 1 saat gue ke kampus. Karena gue kuliah di rehabilitasi, ada pelajaran atau mata kuliah psikologi, dan psikologi mengajarkan itu gue, dan gue jadikan itu sebagai prinsip. Yang ketiga adalah jangan takut jadi freak. Gue nggak tahu kenapa, gue ngelihatnya bahwa di anak-anak muda sekarang banyak banget orang yang ngerasa, duh gue takut jadi freak, gue takut dianggap aneh sama orang. Bagi gue, jangan. Kenapa jangan takut jadi freak? Karena bagi gue, sekarang di mana orang-orang ini berlomba mempunyai atau menunjukkan hal-hal yang uniknya, orang yang aneh biasanya itu punya keunikannya sendiri. Selalu. Gue udah ketemu sama banyak orang yang dimana mereka itu terlihatnya freak, tapi they have such a good potential. Entah itu dari sisi akademik, dari segi fisik, entah itu dari segi non-akademik, atau banyak hal banget, karir, banyak banget. Malah, gue akan minta ke kalian, kalau lu freak, itu adalah tanda dimana lu memang punya keunikan tersendiri tanpa berusaha menjadi unik. Yang keempat, yang bagi gue ini pelajaran yang cukup punya impact banget di dalam hidup gue, yaitu kerja keras kalian itu pasti kebayar atau pasti ada bayarannya. Hal ini gue dapat pelajaran ini di saat gue semester 3 kuliah. Semester 3 kuliah gue ini bisa dibilang membuat gue harus mencari uang atau income segala macem. Di satu sisi yang lain, gue pengen mengejar apa hal yang gue cinta. Jadi gue apa bisa dibilang kayak menarik uang dari kerjaan gue untuk bisa ngebiayain untuk ngelakuin hal yang gue suka. Di momen
dalam pursuit-nya atau dalam prosesnya gue untuk bisa melakukan hal apa yang gue cinta ini, gue ngambil 4 kerjaan. 4 kerjaan itu adalah nyuci sepatu, host live, tukang pijit, dan juga jualan kayak kue tradisional kayak gitu, karena ibu gue ngebuat hal itu jadi gue jualin. Dan untuk nambah income, jadi kerjaan ini adalah sumber penghasilan utama. Capek, cukup terasa kerja kerasnya, dan sebelum gue bisa ngelakuin hal yang gue cinta karena gue pengen, gue ada di momen dimana gue pesimis bahwa gue bisa ngelakuin hal yang gue cinta. Tapi lakuin aja, kerja keras lu, percaya sama waktu, sabar, pasti bakal kecapai. Itu yang keempat. Dan yang kelima, potensi lu atau potensi gue itu bukan tanggung jawab siapapun untuk nemuinnya. Potensi lu itu cuma diri lu sendiri yang punya tanggung jawab untuk lu cari atau lu gali. Banyak banget momen dimana sekarang anak muda ini ngikutin orang atau istilahnya FOMO segala macem lah. Di saat orang ngelakuin A, mereka ikut ngelakuin A karena mereka ngerasa bahwa potensinya itu ada di situ. Sebenarnya enggak. Jadi karena di drive oleh teman sebayanya atau teman seumurannya untuk ngelakuin satu hal, karena dia ngerasa bahwa ini adalah potensi gue, ternyata enggak. So, maksudnya di sini adalah potensi lu tuh cuma lu yang bisa tahu. Coba-coba hal boleh banget, tapi jangan sampai lu ke drive ngelakuin satu hal yang lu nggak suka hanya karena lu ngerasa gue ada potensi di sana. Listen to yourself atau dengerin diri kalian sendiri. Apa yang kalian mau, apa yang kalian cinta, tunjukin potensi kalian di saat kalian udah menemukannya. Yang kelima itu, dan yang keenam adalah banyak skill sama dengan atau hampir sama dengan untuk dapat meningkatkan income. Nah, kembali lagi ke cerita tentang gue ngambil 4 kerjaan. Jadi dulu gue sering banget ngedengerin, atau gue juga kan punya background kuliah di ekonomi juga kan. Nah, hal ini itu gue dapet di momen itu dimana di saat gue pengen nabung, gue konsul ke salah satu dosen gue gimana caranya nabung yang efektif. Dan cara nabung yang paling efektif untuk anak muda itu ada pada human capitalnya. Artinya ada banyak keuntungan sebagai anak muda untuk bisa mempelajari banyak skill. Skill itu bisa kalian berdayakan atau bisa kalian jual untuk menambah income kalian sehingga kalian bisa nabung. Jadi banyak skill hampir sama dengan untuk dapat meningkatkan income. Itu yang kelima. Dan yang keenam, yang ketujuh berarti ya, ngebandingin diri yang nggak logis. Nah, hal ini tuh bisa dibilang cukup bisa dibilang cukup tricky ya, karena kita sendiri nggak bisa ngontrol hal apa yang kita pengen bandingin. Tapi gue punya tips and trick anjay, yang dimana ini mungkin bisa ngebantu kalian untuk gimana sih caranya ngebandingin diri yang wajar gitu. Nah, ngebandingin diri yang nggak wajar itu gimana dulu? Ngebandingin diri yang nggak wajar adalah lu ngebandingin diri lu dengan orang yang udah melakukan hal yang sama berulang kali sehingga mereka mendapatkan keuntungan dari apa yang mereka lakukan berulang kali. Dan lu membandingkan itu dengan lu yang belum pernah ngelakuin apapun, baru tahu hal itu mungkin. Jadi nggak logis lah. Prosesnya itu nggak logis. Cara jump startnya nggak sama. Nah, kalian harus tahu bahwa orang itu kan punya timeline-nya masing-masing. Ada orang yang sudah melakukan hal ini, ada proses di baliknya, dan lu jangan pernah ngebandingin diri lu dengan hal yang besar. Always compare yourself to the smallest, atau selalu nge-compare atau ngebandingin diri kalian dengan hal yang terkecil dulu. Setelah proses berjalan, lu baru boleh atau lu baru bisa untuk ngebantu diri lu ngebandingin sama hal yang besar. Hal ini akan ngebantu lu untuk ngurangin kecemasan, ngurangin insecure, atau segala macam. Itu yang ke-7. Yang ke-8 adalah semua orang berada di pace yang sama di umur 20 tahun. Ini bisa dibilang cukup rumit, tapi ini punya peran yang cukup penting juga. Gue dapet ini di saat gue ngomong atau ngobrol dengan salah satu teman gue yang udah kerja di bagian HR atau Human Resource. Dia bilang kalau sekiranya di umur 20 tahun orang tuh semuanya anak muda itu sebenarnya pace-nya sama.
Gak ada yang bisa lebih cepat, gak ada yang bisa lebih lambat. Yang ngebedain adalah usahanya, keteguhannya, dan juga disiplinnya. Jadi, kalau kalian memang benar-benar pengen merasakan suatu hal yang kalian yakini dapat memberikan keuntungan ke kalian, entah itu secara mental, fisik, maupun material ya, uang, lu tuh semuanya di pace yang sama. Jangan ngerasa insecure. Make sure tapi lu punya itu 3 hal tadi. Disiplin, keteguhan, kerja keras atau usaha. That's. Yang ke-9 adalah mencintai hal yang lu suka atau melakukan hal yang lu cinta. Itu sama aja kayak ngasih nafas mimpi lu. Gue nggak tahu ya, mungkin gue terlalu banyak atau mungkin terlalu sering dengerin Pak Panji Pragiwaksono atau Bang Panji. But somehow pelajaran ini ngebentuk diri gue untuk berani untuk ngejar mimpi lu. Bang Panji bilang bahwa mimpi itu nggak akan mati, dia cuma tidur dan akan bangkit di usia tua sebagai bentuk penyesalan. Hal ini cukup punya impact ke dalam diri gue, terutama dalam gue ngelihat mimpi gue. Pertama adalah kuncinya adalah cari apa yang lu cinta atau yang lu suka. Itu penting banget untuk lu ngelihat harapan, setidaknya untuk lu ngelakuin besok harinya. Percaya deh, di saat lu sudah mulai berproses dalam melakukan hal yang lu cintai atau mimpi lu, it's become something different. Itu bakal punya makna yang berbeda bagi lu maupun hidup lu. Yang ke-10 adalah lihat orang berdasarkan niatnya dan juga perilakunya. Gue kuliah di rehabilitasi sosial yang dimana gue juga sering banget belajar psikologi karena rehabilitasi sosial ini punya hubungan yang erat dengan psikologi. Dan psikologi yang gue pelajari mempercayai bahwa orang tuh sebenarnya susah banget untuk ditebak. Tapi kita bisa ngelihat dari mulai niatnya dan perilakunya. Mungkin kalau niat agak susah. Kalian harus punya kemampuan untuk berdialog sehingga untuk dapat mengungkapkan niatnya sebenarnya apa gitu. Jadi selalu percaya sama apa yang dia lakuin dengan lihat niatnya. Dan kalau dalam ilmu komunikasi kan 65% komunikasi yang kita jalin sesama manusia atau sesama individu, sesama teman, itu adalah komunikasi nonverbal atau perilaku, gestur, segala macam. 35%-nya itu komunikasi verbal atau ya percakapan menggunakan kata, bicara, apa segala macam. So, pay attention to every single detail setiap orang yang lu biarkan masuk ke dalam diri lu, bukan dari omongan tapi dari perilaku dan juga niatnya. Yang ke-11, nggak semua standar yang ada di sosial media itu logis. Hal ini mungkin came up to me atau datang dalam diri gue di saat gue ngeliat banyak banget standar-standar TikTok atau standar sosial media yang bukannya memang menjadi standar yang bagus, tapi malah menjadi standar yang jelek, flop. Yang seharusnya standar itu bisa ningkatin kualitas hidup kita sebagai manusia, tapi malah ngehancurin. Gak semua standar itu lu harus ikutin dan gak semua standar itu bagus. Gue baru aja lihat bahwa ada di FVP TikTok gue, dia bilang bahwa cowok red flag itu adalah cowok yang sayang sama ibunya. Really? Really? Standar apa itu? Jadi itu banyak tuh orang yang post hal yang sama. Karena sucks, lu cari aja, itu ada di TikTok. Trust me. Yang ke-12, karakter yang lu buat sekarang adalah karakter yang lu akan bawa seumur hidup lu. Ini pelajaran gue dapat dari psikologi juga, rehabilitasi. Pada di saat kalian umur 20 tahun, itulah dimana kalian akan nge-crave atau kalian akan ngegali personality baru, kepribadian, karakter kalian yang mungkin kalian nggak tahu di momen-momen kalian sekarang. Tapi di saat kalian menemukan suatu hal atau satu sifat karakter kalian yang kalian tahu itu buruk dan itu merugikan orang, cepat-cepat ubah. Karena kalau nggak diubah, itu akan jadi karakter lu seumur hidup lu
Bukan hanya karena itu, tapi karena di umur 20 tahun ini akan banyak banget masalah dalam hidup lu. So, perbaiki karakter lu, cepat-cepat tahu, butuh kesadaran, butuh penerimaan, dan juga butuh pemaafan yang tinggi. Lu harus sadar bahwa hal itu salah, lu harus nerima bahwa itu salah, dan lu harus memaafkan setiap kesalahan yang lu lakuin karena sifat yang buruk lu. So, maafin diri lu kalau sekiranya memang ada something bad dalam diri lu. Yang ke-13 adalah selalu pisahin uang tabungan dan juga uang yang khusus spending. Di umur 20 tahunan, uang itu akan menjadi salah satu masalah yang cukup berat. Karena gue juga udah ngerasain ternyata ya memang nyari uang tuh gak gampang. Nyari uang itu memang butuh keringat, butuh nangis, bahkan butuh darah untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Selama kalian masih bisa nabung, pisahin dengan spending kalian. Karena kita tuh lebih cenderung ngerasa bahwa tabungan kita tuh aman. Jadi make sure kalian ngebuffer uang kalian di tabungan maupun di pengeluaran. Selalu siapin dana darurat. Jadi pisahin supaya kalian gak kecampur antara tabungan dan juga pengeluaran. Dan kalau bisa list semua. Dari mulai per bulan, per minggu, list. Atau bahkan lu bisa netepin standar pengeluaran lu per hari. Itu wajib. Karena kita tahu nyari uang sekarang susah. Oke, yang ke-14. Gue lebih memilih untuk tanggung jawab sedikit tapi terpenuhi daripada tanggung jawab banyak gak terpenuhi. Tricky, tapi gue ngerasa bahwa tanggung jawab yang sedikit itu lebih baik daripada tanggung jawab banyak yang gak kepenuhin. Gue juga mulai sadar bahwa tanggung jawab ini punya peran yang sangat penting di umur 20 tahunan karena kita ngambil peran. Kita akan selalu ngambil peran. Di rumah, sekolah, kampus, di masyarakat, di lingkungan pertemanan kita akan selalu ada peran. Kalau lu siswa yang aktif atau mahasiswa aktif, atau lu sebagai ketua yang nanggung atau ngambil tanggung jawab dan lu nggak bisa penuhin itu, that sucks. So, skalakan prioritas kalian, mana tanggung jawab yang kalian ingin penuhi duluan sebelum kalian ngambil tanggung jawab yang lain. Atau sebisanya selesaikan dulu tanggung jawab yang kalian pengen selesaikan, baru kalian ngambil tanggung jawab yang lain. Yang ke-15, lu gak harus selalu fit in dengan society. Kita tuh kadang terlalu sering memaksakan diri untuk bisa masuk ke dalam suatu masyarakat atau pergaulan yang sebenarnya kita tuh tahu kalau hal ini tuh nggak tepat buat kita. Jadi kita ngelakuinnya segala terpaksa, dan di saat kita udah masuk ke pergaulan atau pertemanan tersebut, kitanya malah jadi nggak nyaman, malah jadi banyak tekanan, malah jadi ngerasa nggak enak. Cut it. Terus gue udah banyak banget ketemu orang yang datang ke gue terus minta saran hal yang kayak gini. Mereka nyesel, mereka ngerasa bahwa gue tuh terlalu maksain diri ya untuk bisa masuk. Lu tuh gak harus selalu fit in. Karena ada banyak banget lingkungan-lingkungan yang emang seharusnya atau secara nilai gak sesuai sama lu. Ada pertemanan yang memang gak klop sama lu. Dan itu bukan salah lu semua. Kadang memang ada lingkungan pertemanan yang fucked up, tapi terlihat keren. Di sisi yang lain juga ada tongkrongan atau lingkungan pertemanan yang terlihat cupu, tapi sebenarnya bagus banget. Banyak gue nemu kayak gitu. 15 pelajaran ini punya peran penting dalam ngebentuk gue sekarang, terutama dalam kenapa gue berani untuk nge-share ini. So ya, buat kalian yang pengen umur 20 tahun, it's a challenging time. Ini waktu yang penuh tantangan. Untuk pertama kalinya, keputusan ada di tangan lu. Masa depan lu ada di tangan lu. Kehidupan lu ada di tangan lu. Semua. Dan itu akan datang di waktu yang sama. You are going to stand face to face with that kind of moment. Lu akan
tatap muka secara langsung dengan momen-momen yang hal tersebut. Dan gue harap kalau lu nonton video ini di saat lu menginjak umur 20 tahun atau nonton ini udah umur 20 tahun, lu ada yang bisa diperbaiki. Dari mulai gimana caranya lu finansial, gimana lu caranya mulai berteman, gimana caranya lu untuk mulai hal-hal baru yang lu cintain. So ya, gue hanya pengen bantu kalian, buat kalian yang lagi ngerasa sendiri. Karena gue kuliah di jurusan yang mengenai masalah-masalah mental, so I know how you feel, and I hope you're doing great.